Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua, jadi di saya Jimmy. Di video kali ini, gua bakal kasih tau kalian 5 tipe emas yang patut kalian hindari di Growtopia, teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya sekarang. Sebelum video ini mulai, gua bakal kasih tau dulu sponsor untuk video kali ini, yaitu EasyHT, guys. Nah, jadi gua udah pernah promosiin word EasyHT sebelumnya karena word ini menurut gua sangat bagus, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa menyewa berbagai macam jasa, teman-teman ya, mulai dari kalian bisa harvest ya, ataupun kalian mau jasa paint, jasa pakai gaul juga bisa, teman-teman. Jasa tanam juga bisa, jasa kalian mau splice juga bisa, teman-teman. Jasa move block juga bisa, grow scan dan lain sebagainya, masih ada banyak lagi, teman-teman, termasuk dengan clear ghost. Nah, jadi di word ini kemarin sudah ada tambah beberapa banyak admin, teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang pengen nyewa berbagai macam jasa, bagi yang suka ngemas, teman-teman, misalnya nih, cuma kalian nggak punya DCS Harvester, kalian bisa langsung ke word EasyHT untuk menyewa jasanya, teman-teman. Nah, bagi jadi admin juga, kalian juga bisa, teman-teman ya. Tinggal datang aja ke word EasyHT. Untuk harga dan info lanjut, kalian bisa juga datang ke word EasyHT dan langsung cek aja di wordnya, teman-teman. Jadi terima kasih EasyHT udah mensponsori video ini. Sekarang kita bakal lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi biasanya gua itu bikin video emas itu untuk kasih tahu kalau ini bisa profit gitu, teman-teman ya. Cuma kali ini gua mau kasih tahu kalian juga, ternyata ada beberapa emas yang menurut gua itu tidak worth it untuk dilakukan, teman-teman. Antara tidak worth it ataupun bisa membuat kalian rugi. Nah, jadi gua ada menemukan 5 emas profit yang menurut gua itu sebaiknya kalian hindari, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke emas yang pertama, yaitu coffee maker, guys. Nah, jadi untuk coffee maker ini pasti kalian udah tahu lah ya. Banyak beberapa orang yang ngemas coffee maker. Nah, tapi sebenarnya menurut gua coffee maker itu tidak worth it, teman-teman, untuk dimas. Nah, mengapa begitu? Karena bahan dari coffee maker itu menggunakan Saint Station, teman-teman. Nah, sekarang harga coffee maker itu 4 per WL, teman-teman. Sedangkan harga Saint Station aja 3 per WL, teman-teman. Untuk unplace-nya, teman-teman ya, untuk bloknya doang. Jadi dari harganya doang kita udah tahu kalau harga Saint Station itu lebih mahal, guys. Jadi ngapain kita repot-repot melakukan mass coffee maker? Ya, kalau bisa kita dapat sensasinya itu kita bisa jual dengan profit lebih gede, teman-teman. Kan tidak mungkin ya kita harga 3 per WL di sensation ya. Kita beli, lalu kita buat pakai untuk ngemas coffee maker yang harganya 4 per WL ya. Harga lebih murah, teman-teman. Mendingan kita mas sensation aja, guys, daripada kita ngemas coffee maker, jadinya rugi, teman-teman. Nah, ada alasan kedua juga. Karena kalau untuk sensation kita bisa dapat chemical, guys ya. Ya, itu bisa kita pakai untuk ya buat fuel pack dan lain sebagainya. Kalian tahu harga chemical pada saat ini cukup mahal. Jadi untuk demand dari sensation yang pengen beli sensation itu banyak, jadi pasti jualnya lebih gampang, teman-teman. Kalau untuk coffee maker itu cuma bisa membuat kopi, dan fungsi kopi itu ya untuk jalan cepat gitu ya, cuma itu doang. Sama kalian juga bisa gacha untuk dapatin ya head apa itu bad head ya itu. Nah, paling cuma itu doang, guys. Jadi menurut gua ngemas coffee maker itu tidak untung, teman-teman. Jadi lebih profit Saint Station daripada coffee maker. Jadi menurut gua nggak perlu repot-repot ngemas coffee maker. Stop sampai Saint Station aja jual, dan itu menurut gua pasti jauh lebih profit, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke emas yang kedua. Oke, jadi emas yang kedua adalah Fire Escape, guys. Nah, ini cuma menurut opini gua. Semua orang punya opini mereka masing-masing. Tapi kalau menurut gua untuk ngemas Fire Escape dibandingkan dengan emas-emas lainnya, menurut gua emas Fire Escape ini tidak worth it, teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh steel block. Nah, jadi untuk ngemas Fire Escape kita membutuhkan steel block, kita butuh leather seeds. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan profit, kalian itu harus emas steel blocknya, teman-teman. Nah, harus kalian emas dan harus kalian farm. Begitu juga dengan leather. Kalau kalian mau dapatin profit, leathernya itu harus kalian emas atau harus kalian farm juga, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, kalau kalian mau ngemas steel ataupun kalian mau ngefarm steel block itu kan keras sekali, teman-teman ya. 15 hit. Jadi menurut gua dibandingkan kalian mau ngemas Fire Escape harus ngebreak banyak sekali steel block yang kerasnya minta ampun, dan juga kalian harus ngefarm leather berkali-kali, teman-teman. Menurut gua untuk Fire Escape ini tidak worth it, kecuali kalau kalian memang ya mau farm aja gitu, guys. Kalian mau farm steel blocknya, baru kalian mau jadi Fire Escape itu bisa, teman-teman. Tapi kalau kalian pengen ngemas, itu menurut gua untuk Fire Escape itu kurang worth it. Ini cuma opini gua, by the way, guys ya. Karena gua tipenya kalau untuk orang ngemas, gua itu nggak suka yang farmnya itu lama-lama, guys. Gua nggak suka yang harus ngefarm steelbook berkali-kali, harus ngefarm leather seeds berkali-kali. Menurut gua kalau untuk ngemas Fire Escape itu agak sedikit kurang worth it. Jadi mendingan masuk ke emas lain aja, guys. Ini sih menurut opini gua aja, teman-teman ya. Karena memang gua itu nggak suka farming banyak, dan kalau ngemas itu gua pengen itu cepat dan bisa dapat profit yang banyak, guys. Jadi menurut gua
Fire Escape itu tidak begitu worth it karena harga produknya sendiri saat ini 8 Pro WL teman-teman, dan sellernya juga ada banyak. Jadi kalau kalian ngejual barang dengan harga 8 Pro WL untuk membutuhkan effort seperti itu teman-teman, nge-break steel sebaik itu, lalu pengen butuh untuk nge-farm leather banyak juga, menurut gua untuk Fire Escape itu agak sedikit kurang worth it. Kecuali harga Fire Escape blocknya 5 Pro WL, 4 Pro WL, nah itu sih menurut gua oke banget guys. Tapi sayang sekali harga Fire Escape sekarang itu agak sedikit murah, 8-9 Pro WL, dan itu menurut gua agak sedikit kurang worth it teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke yang nomor 3. Item berikutnya adalah surgical tools teman-teman. Nah jadi pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang udah kepikiran gitu ya, kalau mau ngemas surgery tool bagus gak ya gitu ya. Bahkan ada naik gua gitu ya, bang coba ngemas surgery tools, profit atau enggak gitu. Jawabannya tidak guys. Kenapa? Ya simple sekali teman-teman ya. Karena bahan untuk membuat surgery tools itu sangat-sangat mahal. Kita butuh dua tipe seats ini guys. Nah pertama adalah high tech wall seats, dan juga yang kedua adalah biohazard science seats. Kalau untuk biohazard sih tidak masalah lah ya. Itu kan SSP teman-teman. Dan juga dibuat menggunakan orange block, bisa di farm, jadi tidak ada masalah. Tapi untuk high tech wall-nya ini mahal sekali guys seat ini ya. Benar-benar sangat rare saat ini. Hampir jarang lah yang punya guys. Karena high tech wall seats ini itu bisa kita dapetin, maksud gua bisa kita pakai ya, untuk membuat orange portal, time space disruptor, dan juga surgical tool. Nah jadi untuk surgical tool, kalian kan tahu harganya sekarang murah sekali, 15-16 Pro WL. Memang sih bisa dapat stitch guys, memang. Tapi kalau dipukul rata semua, tetap tidak worth it teman-teman. Kalian bisa dapat stitch yang mahal, tapi kan juga bisa dapat aesthetic yang murah, bisa dapat tools lain juga yang murah. Jadi menurut gua tidak worth it guys. Dibandingkan dengan orange portal teman-teman. Untuk orange portal, ini yang beli 3 Pro WL banyak guys. Nah, jadi kalau kalian nanya gua mau ngemas surgical tools yang harganya itu 15-16 Pro WL dan bisa dapat stitch, atau orange portal yang bisa harganya 3 Pro WL, ya jelas gua bakal ngemas orange portal guys. Jadi makanya ngemas surgical tools itu sangat tidak worth it teman-teman. Nah bukan cuma itu ya, high tech wall ini bahannya itu perlu robot one step seat teman-teman. Ini seatnya itu kalau nggak salah gue bikinnya itu harus pakai steel block seat teman-teman. Jadi masuk ke steel lagi guys ya. Steel kan keras, jadi tidak worth it teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Betul guys, steel block seats. Nah juga not block seats. Not block juga mahal. Jadi ya tidak worth it gitu guys kalau untuk ngemas surgery tools. Dibandingkan dengan surgery tools, mending gue ngemas orange portal aja. Jauh lebih worth it, harganya 3 per WL lebih mahal guys. Nah jadi itu yang ketiga, surgery tools menurut gue itu tidak worth it untuk dimas guys. Yang keempat adalah blue block. Nah jadi untuk saat ini ngemas blue block itu tidak worth it teman-teman. Nah kenapa? Jawabannya sangat simple. Karena bahannya kita membutuhkan blueberry seeds dan juga brick seeds. Untuk brick sih ya tidak masalah guys, tapi blueberry ini jadi masalah. Nah mengapa begitu? Karena harga blue block seeds pada saat ini sekarang ya, tanggal 28 April itu untuk blue block harganya adalah kurang lebih seatsnya 10-12 Pro WL, atau ada yang 13 Pro WL juga teman-teman. Nah sedangkan untuk bahannya blueberry seeds itu 7 Pro WL guys. Nah jadi ngapain ngemas blue block kalau misalnya bahannya aja lebih mahal gitu guys. Kan tidak mungkin ya kita dari barang yang lebih mahal kita ngemas malah jadi makin murah. Kan tidak logis teman-teman. Jadi daripada ngemas blue block, mendingan stop sampai blueberry, jual blueberry-nya aja guys ya. Itu jauh lebih profit daripada kita ngemas blue block malah harganya jadi turun guys. Jadi sekarang untuk ngemas blue block itu menurut gua belum pas teman-teman, waktunya belum pas, dan menurut gua tidak worth it. Karena blueberry sekarang lagi naik harga dan juga lagi mahal. Jadi saran gua, stop di blueberry, jual blueberry, jangan lanjutkan ke blue block karena tidak worth it. Kecuali kalian mau farm blue blocknya guys. Nah kalau misalnya kalian memang hobi nge-farm blue block, ya itu silakan guys. Tapi kalau misalnya untuk ngemas blue block dari seed paling awal, menurut gua itu jangan guys. Mendingan stop di blueberry, jual blueberry, itu kalian bakal dapat profit yang jauh lebih banyak. Jadi menurut gua ngemas blue block itu untuk saat ini tidak worth it teman-teman. Yang terakhir adalah bubble wrap. Nah jadi kalau untuk bubble wrap itu sangat berguna teman-teman ya. Kalian tahu itu bisa dipakai untuk ngemas das red balon dan juga barang-barang lainnya. Nah jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikiran kalau ngemas bubble wrap itu mungkin bisa dapatin profit guys. Nah tapi sayang sekali menurut gua bubble wrap ini tidak worth it untuk dimas guys. Nah mengapa? Karena kembali lagi bahannya itu kita membutuhkan blueberry seeds. Nah seperti gua udah bilang tadi di nomor 4, kalau blueberry seeds itu lagi mahal guys. Harganya itu 7 per WL sampai 8 per WL untuk seedsnya sekarang. Jadi untuk harga bubble wrap seeds itu belasan per WL guys.
Jadi kalau kalian mau ngemas bubble wrap, itu kalian butuh bahan yang lebih mahal dari bubble wrap guys. Jadi itu sudah jelas tidak worth it teman-teman untuk ngemas bubble wrap. Nah jadi kalau kalian butuh bubble wrap, itu mending langsung aja beli di USSB daripada kalian harus ngemas lagi, dan menurut gua itu rugi teman-teman. Ya jadi mending kalau kalian mau ngemas bubble wrap, itu mendingan stok di Blueberry aja, jual Blueberry seeds, lalu ya lebih profit guys daripada kalian lanjutkan ke bubble wrap gitu loh. Jadi menurut gua bubble wrap itu tidak worth it. Jadi lebih baik stop di Blueberry aja, dan itu adalah emas yang menurut gua itu udah oke kalau untuk Blueberry. Tapi kalau untuk jadikan bubble wrap itu gua tidak rekomendasikan teman-teman. Ya jadi ya itu aja guys untuk nomor 5 ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah 5 emas yang menurut gua patut kalian hindari, karena menurut gua itu tidak worth it teman-teman, 5-5-nya. Nah sebenarnya masih ada beberapa emas yang menurut gua juga nggak worth it, bukan cuma dari segi bahannya juga, tapi dari segi menjualnya teman-teman. Itu kadang-kadang sangat susah dijual. Ada beberapa produk emas yang udah nggak populer lagi, dan jualnya itu bisa makan waktu sampai berhari-hari, dan menurut gua yang kayak gituan itu kurang worth it teman-teman. Nah jadi sebenarnya masih ada banyak emas lagi. Ini kalian bisa lihat sini ada banyak sekali ya tipe-tipe emas di sini. By the way, nama board ini adalah emas teman-teman. Nah jadi banyak sekali tipe-tipe emas, kalian bisa lihat ya, ada ya aneh-aneh, ada bomb box, ada disco ball, note block, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman, dan sebenarnya ada juga emas-emas yang masih menurut gua itu tidak worth it teman-teman. Tapi menurut gua yang paling dominan, yang paling mencolok menurut gua itu adalah 5 emas yang barusan gua bilang teman-teman. Jadi kalau untuk 5 emas tersebut ya menurut gua sih itu tidak gua sarankan untuk kalian lakukan. Kalau kalian melakukan emas yang lebih profit ya kalian bisa coba display, itu demandnya tinggi, station demandnya juga tinggi ya, dan emas-emas lainnya menurut gua itu lebih oke daripada 5 emas yang gua sebutin tadi guys. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jadi pasti kalian like kalau kalian suka. Komen di bawah guys, bagaimana menurut kalian, apakah menurut kalian worth it atau enggak. Kalian bisa komen di bawah. Kira-kira emas apa lagi yang menurut kalian itu tidak menguntungkan teman-teman. Kalian juga bisa komen di bawah ya. Pastikan subscribe ke channel ini bagi yang masih belum, karena gue bakal post lebih banyak video normal ke depannya. Dan gue Jerry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.